hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So today kita udah ngelihat ya Bitcoin udah mulai crashing down teman-teman sekalian. Sebenarnya bisa dibilang kalau crash sendiri sih bukan terlalu crash yang gimana banget ya. Correctionnya masih terbilang oke. Cuman yang parah adalah altcoins-nya ya, dropnya sampai 3 kali lipat bahkan kalau kita ngelihat dari progress yang ada pada Bitcoin ya. Saya lihat rata-rata di altcoins ini merah 2-3 kali lipat ya. Buat beberapa altcoins yang kuat aja yang bertahan ya, kayak PP misalkan for example, kemudian Ondo ya masih jadi salah satu yang bertahan juga, dan masih ada Toncoin juga yang masih sedikit bisa resist dari tekanan jual di Bitcoin. Selebihnya teman-teman drop ya, BNB drop, XRP drop, Cardano drop ya, Notcoin juga drop, kemudian Wormhole drop setelah kemarin drop lebih dulu, sekarang drop lebih parah. Bitcoin Cash drop ya, Etina juga sama drop, bahkan tahu sendiri udah breakdown dari previous low point yang bisa dibilang sejak harga listing dari Binance ya teman-teman. Sekarang udah balik ke harga yang sebelum listing di Binance, which is kalau kalian lihat di Maxi kelihatan ya dia udah break dari previous support resistance-nya. Dan masih banyak lagi ya kita ngelihat yang berdarahnya lumayan ya, kayak Bouncebit di sini juga drop lumayan signifikan, dan rata-rata drop lumayan parah teman-teman sekalian. Ya Arbitrum ya, Manta, kemudian Optimism ya, Manta terutama nih ya banyak ditunggu oleh para pelaku pasar di Indonesia ya, karena banyak yang nyangkut kayaknya. After this we have a fake out ya, sayang banget Manta sekarang balik lagi ke harga yang sama sekitar 20 Mei 2024 ya. I remember this price was when I at Japan ya teman-teman sekalian. Itu udah lama banget ya, sekitar sebulanan lalu ya. And yeah, it was crazy guys ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat Bitcoin sih dia nggak terlalu gimana banget. Bahkan kalau kita ngelihat secara pergerakan pun di sini dia masih di dalam inside bar ya. Apa sih yang menyebabkan Bitcoin mengalami tekanan jual begitu agresif ya? What could be the cause ya? Apa yang bisa menjadi penyebabnya, dan apakah ini berhubungan dengan FOMC besok ya? Sebenarnya ada satu temuan menarik. Tadi saya ada nonton beberapa YouTube ya yang membahas tentang seputar kripto juga. Ada satu yang menarik teman-teman. Jadi Gumshoe ini adalah Twitter ya, salah satu tweet di sini menjelaskan ya, menemukan fakta menarik sebetulnya ya, dan saya kasih kredit buat dia. Saya nggak tahu dia dapat dari mana, tapi at least si Gumshoe ini ngelihat ya bahwa yang terjadi pada Bitcoin setiap kali menjelang FOMC itu dinamakan dengan istilah scam dump teman-teman sekalian ya. This is a scam dump ya. There have been 4 FOMC in 2024. Every single one of them had the same scam dump ya. BTC dump 10% in the 48 hours before FOMC, and on FOMC day it recovered the entire movement ya. The market always priced in overly bearish statement then reverse di hari berikutnya ya. Dan di sini menarik teman-teman ya, memang kalau dari segi angka ya apakah demikian gitu kan. Saya tadi sempat ngecek juga tanggal-tanggal FOMC-nya ya. Di sini saya sengaja mau kosongin satu chart buat kita ngebahas itu teman-teman sekalian. Berawal dari tanggal 31 Januari, kalau kita tuh di tanggal 1 Februari teman-teman lebih kurangnya. Jadi lebih ya antara di sini ya, lebih kurangnya di sini ya, saya marking di situ karena ya ada perbedaan waktu ya antara Indonesia dan juga US ya. Kalau di US sih hitungannya berarti tanggal 31-nya teman-teman sekalian. Kalau di Indonesia ya udah tanggal 1 Februari kan gitu. Jadi kita ngelihat nih 1 Februari. Bener sih ya, 2 hari sebelum FOMC itu angkanya turun guys ya, sekitar around 3,7%-an ya. Dia di sini sih bilangnya 10%, tapi nggak sampai sih. Kalau kita lihat di sini turunnya cuma around 4%-an teman-teman sekalian ya, 3,8% from the stop ke bawah lebih kurang ya 3,6% lah. Baru kemudian next day-nya dia bounce ya, gak lama naik kenceng gitu kan. Ya sebenarnya sih kita nggak bisa bilang juga ya, karena pada saat itu dump yang terjadi awal-awal itu diakibatkan oleh keputusan ETF spot ya di Bitcoin. Setelah approval ada efek sell the news event sedikit, abis itu nunggu FOMC dikit, konsolidasi, bam, baru nanjak signifikan. Nah nextnya FOMC itu diadakan pada tanggal 21 Maret 2024 ya. Kalau kita pagi berarti sekitar 20 Maret 2024. Kita geser sedikit dan kita lihat tanggal 20 Maret 2024 ya. Nah temuan menarik teman-teman sekalian ya, di 19, nah ini dia teman-teman, 20 Maret 2024
Temuan menarik ya, just before FOMC, yes, kita ngelihat candle mengalami koreksi sekitar 10% lebih kurangnya teman-teman. So kalau kita boleh marking di sini, more or less ya, ini sekitar ya katakanlah 4% teman-teman ya, down by 4%. Meanwhile di sini down by 10%. Ya, dan FOMC berikutnya itu ada pada tanggal 2 Mei 2024, which is balik lagi kalau di kita berarti tanggal 1 Mei 2024. Kita geser lagi Mei 2024. Nah, ini dia ya lebih kurangnya. Wait a minute, let me check. Yes, 2 Mei 2024 teman-teman. What happened adalah, ya sebenarnya sih ini bisa dibilang ya di momen FOMC-nya 2 hari sebelum FOMC, benar sih mengalami koreksi ya. Bahkan lebih dari 10% di sini guys. Kita koreksi 12,8%. Ya, which is kalau saya marking lagi ke sini, here we go, minus 12,8%. Nah, lebih kurangnya begini ya. Dan ya, what happened today banget ya. Kita ngelihat ya, at least 2 hari sebelum FOMC. Nah, ini udah lagi ongoing correction 6% guys. So tell me in di kolom komen ya, apakah demikian ya, priced in, market panik, market menerima sentimen negatif, berpikir kalau FOMC kali ini atau the Fed kali ini lagi-lagi nggak pangkas suku bunga, lagi-lagi mengeluarkan statement yang kecenderungan hawkish, lagi-lagi mempertimbangkan bahwa ya bisa dibilang inflasi masih belum sesuai dengan targetnya. Jadi Jerome Powell memutuskan mengurungkan niatnya untuk memangkas suku bunga lebih dari 2 kali pada tahun 2024 ini dan lain sebagainya. Sehingga market priced in dan mereka react lebih early before FOMC besok. Ya, ini sebenarnya ada satu buah kondisi yang sangat menarik teman-teman sekalian. Dan setelah ngelihat yang di-share sama Gumshoe ini ya, I don't know guys ya, can we see the different pattern ya per besok teman-teman? Atau the same pattern ya terjadi kembali? Karena after that, kita ngelihat Bitcoin mengalami rally until ya ini 74% didukung dengan first time ya, masih fresh Bitcoin ETF spot. Kemudian di momen ini ya, kita mengalami rally sampai topnya itu sekitar 17%-an. Dan setelah pullback lagi diiringi dengan perang ya, kita ngelihat akhirnya Bitcoin kembali rebound up until ya last time kita mencapai area terakhir all time high, mendekati all time high ya, itu sekitar 27,59%. Lalu setelah itu menjelang FOMC kita ngelihat 2 hari sekarang dia mengalami koreksi around 6%. So this is gonna be very interesting guys ya. This is gonna be very interesting. Tinggal pertanyaannya adalah besok FOMC gimana nih ya? Apakah membantu mengembalikan keadaan dan Bitcoin kembali mengalami rebound di tengah posisi Bitcoin yang saat ini menjadi pantauan seluruh market ya. Kalau kita ngelihat alts kelihatannya benar-benar di dump hard teman-teman, karena kita ngelihat USDT dominance juga rebound signifikan. Berarti USDT dominance rebound dengan posisi Bitcoin dominance nanjak. Very likely alts-nya yang dibuang ya, alts di take profit, dibuang, di close, dijual rugi, dan pada akhirnya bertransisi ke Bitcoin ya, bertransisi ke Bitcoin atau mereka pegang USDT dominance. Cuman kalau lihat dari angka ini, otomatis kita bisa mengukur ya bahwa tekanan jual pada alts kali ini lebih signifikan dibandingkan dengan tekanan jual pada si Bitcoin-nya itu sendiri. Jadi ya bisa terasa teman-teman sekalian ya, atas apa yang terjadi pada hari ini, rata-rata altcoins ini lagi reset ke harga yang relatif murah. Nah, teman-teman tinggal Anda memposisikan diri. Apakah Anda berada di posisi yang sangat-sangat fear atau Anda di sini melihat opportunity di balik fear tersebut? Karena balik lagi teman-teman sekalian ya, emotion cycle ya, saya selalu gunakan psychology ya, sorry teman-teman. Psychology gimana? Psychology emotion cycle of market. Ya, kira-kira begini teman-teman ya. Nggak tahu nih benar atau nggak ya. Psychology of market cycle ya. My bad teman-teman. The psychological pitfall ya. Ini posisi sekarang kita udah di fear. Maybe either fear, panic, atau anger ya. Kalian kasih tahu kira-kira kita tuh udah berada di fase yang mana gitu. Karena kalau kita ngelihat fear and greed index, ini kan belum diupdate nih per sekarang banget. Kalau kita ngelihat fear and greed index itu angkanya masih yang angka kemarin ya. Jadi masih berada di range greed. Ya, mungkin per hari ini
nanti setelah dia refresh ya jam 7 pagi nanti, which is kan 6 jam dari sekarang nih lebih kurangnya, dia bakal ganti jadi either itu neutral atau mungkin slightly bear ya. Tapi kayaknya dari grid mungkin ke neutral ya, itu wajar banget lah teman-teman sekalian. Dan pada akhirnya membuat market panik dan mungkin buang barang juga gitu ya. Dan saat mereka buang barang, pertanyaannya adalah apakah para institusi ini akan melakukan pembelian kembali. Nah, beberapa poin yang teman-teman harus ingat ya. Di sini saya sering banget ngelihat ya kondisi ETF spot. Kalau udah menjelang big event kayak FOMC nanti nih besok teman-teman sekalian atau CPI, mereka tuh sering banget loh nggak belanja gitu ya. Saya lupa ya the moment pada saat itu, tapi saya coba untuk cari dulu datanya teman-teman just to make sure supaya kalian juga bisa lihat. Kalau saya nggak salah ingat ya, terakhir kali FOMC itu saya juga sempat memperhatikan ETF spot, dan ternyata menjelang tanggal 2 Mei itu benar-benar nggak ada yang belanja teman-teman ya, ETF spot menjelang tanggal 2 Mei. Wait ya, let me check it out first just to make sure. Yes, teman-teman, there we go ya. Nih, ya teman-teman sekalian ketemu. Ya. Jadi tanggal 2 Mei itu kan FOMC ya. Kalau kita ngelihat tanggal 2 Mei itu FOMC. 2 Mei 2024 itu adalah FOMC di jam 1.30 pagi. Berarti beberapa hari sebelumnya tuh ya, ada Rabu, Kamis, Senin biasanya teman-teman. Tapi FOMC biasa di Rabu malam, berarti di hari Kamis pagi. Otomatis Senin, Selasa yang kita bisa lihat. Angkanya kelihatan teman-teman ya. Tuh. Menjelang FOMC, bahkan seminggu sebelumnya, itu 0,0000 ya. Begitu FOMC, atau sehari sebelum FOMC, kita ngelihat ada buangan, teman-teman. Sampai sekitar 563 juta dolar. Ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan angka aja, ya, waktu bulan Mei, which is sebulan lalu, itu ETF total inflow adalah 11,2 triliun dolar ya, atau billions of dollar ya. I guess it's a billions of dollar ya teman-teman sekalian. US on million dollar ya. Ya benar ya, harusnya billions of dollar ya teman-teman sekalian ya. Dan kemudian sekarang itu angkanya udah 15,6. Naik sangat signifikan daripada kala itu 11,2 teman-teman sekalian. So, even kemarin outflow sebenarnya nggak terlalu impactful banget ya, cuman kadang banyak orang melebih-lebihkan gitu kan. The moment kita ngelihat market sangat-sangat bullish itu ada pernah satu hari kita ngelihat inflow itu sampai 886 juta dolar guys ya. Ini juta berarti billions ya, harusnya 15.6 billions dollar teman-teman sekalian. Di compare dengan outflow-nya yang 65 juta dolar ya, I don't think it's ya memberikan damage gitu di market ya, lebih ke biasa aja sih sebetulnya. Namun kalau misalkan menjelang FOMC mereka nggak belanja, sebagian dari mereka keluarin barang, dan tadi kita dapat kabar katanya ada satu wallet ya yang udah lama nggak aktif, itu ngirim Bitcoin senilai 8.000 Bitcoin itu masuk ke Binance dengan total estimasi itu adalah 536 juta dolar. Apakah ini akan menimbulkan fear yang lebih signifikan lagi di market? Saya rasa demikian teman-teman sekalian ya. Dan wallet itu ya benar-benar cuma ngirim ya, nih dari Coinbase cold wallet, which is harusnya dia kirim ke Coinbase dulu, terus kemudian dia baru kirim ke Binance teman-teman, masuk ke Binance Deposit senilai 8.000 Bitcoin. And this is what happened ya, mungkin yang menyebabkan atau menjadi salah satu trigger juga daripada kepanikan massal di market, sehingga banyak orang yang juga ikut galau dan buang barang gitu loh the moment mereka ngelihat berbagai fear ini muncul ya. Tapi fakta menariknya itu sih sebenarnya kalau menurut saya ya, itu pertama berita soal outflow-nya si ETF agak dilebih-lebihkan, itu pertama. Yang kedua juga kita ngelihat sebenarnya pertumbuhannya kan signifikan ya, 11,2 miliar dolar jadi 15, sekian miliar dolar, itu udah signifikan banget hanya dalam waktu 1 bulan teman-teman sekalian ya. Dan sekarang gimana nih dengan case pergerakan saat ini ya, sebenarnya balik lagi ya untuk altcoins ya, ini kita berada di fase fear, panic, or maybe anger teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah FOMC besok akan jadi katalis dari bantingan market yang luar biasa sangat signifikan, atau itu adalah bagian dari manipulasi ya, sama seperti yang disampaikan oleh Gumshoe ini. Setelah dia nunjukin data ini, saya juga kaget gitu loh. Oh iya, ternyata bener ya. Just before FOMC selalu ada buangan yang terjadi ya, 11%, 10%. Nggak, ini salah nih teman-teman ya. Yang tanggal 2 Mei itu 12%, yang tanggal 20 Maret itu 10%.
Yang tanggal 31 Januari itu 4%, dia salah teman-teman ya. Per hari ini kita ngelihat Bitcoin sudah mengalami retracement up to 6% dalam 2 hari terakhir. So this is gonna be very very interesting ya. Whether kita akan ngelihat besok FOMC benar-benar jadi titik balik market, benar-benar kembali reversal. Karena sebetulnya ada beberapa fakta menarik yang saya pengen ajak teman-teman untuk lihat bareng-bareng ya. Jadi yang saya rasa itu cukup ya untuk mungkin seputar sentimennya lah ya teman-teman lebih kurangnya. Sama satu lagi tadi saya sempat inform ke teman-teman di grup Telegram juga ya. Satu yang menurut saya cukup menarik adalah BTC liquidation heatmap. Jadi tadi kita kasih update ke teman-teman pada saat sekitaran posisi lah ya, dia lagi drop-dropnya parah itu. Kita melihat nih teman-teman sekalian ya, ada kondisi di mana liquidation heatmap ini ya, saya munculkan teman-teman menggunakan CoinGlass. Jadi kalau kalian mau bisa lihat dari CoinGlass juga ya di sini teman-teman. Nah, kalau kita ganti jadi yang 7 hari ya, menariknya adalah saat ini ordernya tuh tebalnya lebih ke sell short. Kalau kalian gunakan BTC liquidation heatmap yang di CoinEng juga, kalian juga bisa lihat sebetulnya mana yang heatmapnya lebih tebal. Dan untuk case ya, ini saya nggak tahu ya, either error atau gimana teman-teman. Tapi untuk case yang 1 week saja, itu bener-bener gendut semua ordernya ada di atas. Ya kalau 1 week nggak terlalu kelihatan, sorry guys. But how about 1 month? Let's see. 1 month sih harusnya di bawah juga masih tebal teman-teman, dan ini kayaknya lagi disapu bersih dulu sebelum nantinya dia reverse ya, dan coba untuk ngambil liquidity yang ada di atasnya. Ya kalau kita ngelihat dari sini, ini kan dari akumulasi atau agregat ya, berbagai exchange teman-teman sekalian. Ini salah satunya yang Binance ya salah satu yang terbesar juga. Kalau kita mau ngelihat semua nih, Bitcoin Exchange Liquidation Heatmap ya, ini adalah agregat ya, kumpulan dari Binance, OKX, dan Bybit ya, mereka yang menawarkan leverage trading atau perpetual contract di dalam transaksi kesehariannya. Ini kalau one day aja gendutnya tuh di sini teman-teman, $70.500 aja tuh udah 2,6 billions of dollar. Kalau Bitcoin turun ke 64.700, kumulatifnya cuma 795 juta dolar. Jadi kalau di posisi ini kalau seandainya harga Bitcoin najak, wah short squeeze teman-teman. Dan saya rasa ini merupakan satu kondisi yang sangat-sangat sejalan gitu ya, dalam tanda kutip. Begitu momen Bitcoin turun kayak gini, everybody's gonna be selling. Kenapa? Mereka kan berpikir bahwa this is the top, this is the last of the bull run ya kan, the end of the bull run teman-teman, dan berbagai hal ya. But at the same time mengundang mereka untuk menjadi korban dari short squeeze gitu. Jadi kita ngelihat di 1 hari, 7 hari ini bener-bener gendut teman-teman ordernya di atas ya. Ini tuh adalah bensin yang tinggal menunggu waktu. Kalau saya bilang ini kayak bom waktu teman-teman. $72.500 di harga Bitcoin itu yang terkena liquidation leverage ya, untuk short squeeze itu sekitar 6,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini tuh gendut banget teman-teman. Ini bakal jadi makanan sasaran empuk dari para exchange juga. Nah ini hanya tinggal masalah waktu saya pikir ya. Kalau misalkan Bitcoin dibawa ke sweep ya, ke 650 jutaan dolar something, 65 ribuan dolar something, itu yang kena cuma 358 juta dolar. Sudah nggak menarik teman-teman sekalian ya. Jadi mungkin proses yang terjadi saat ini adalah cuma tinggal masalah seberapa jauh Bitcoin bisa menekan harganya ya. Apakah dia akan kembali ke level 65 ribu dolar, which is kenapa 65 ribu dolar, Vin? Ya satu teman-teman perhatikan di sini. We have this resistance ya sebelumnya yang sulit untuk di take out ya. Jadi kalau misalnya kita boleh ambil kesimpulan, ini antara 64.300 atau kita ambil di angka tengahnya ya, more or less di sekitaran 64.750 deh ya. Antara 65.000 dolar merupakan level psychological level ya. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, specifically saya bisa marking itu adalah di level ini teman-teman ya. Jadi ini adalah low level dari bull candle ketika dia berhasil mengalami break and retest di sini ya. Jadi ini ada satu bull candle di mana itu menjadi faktor low point yang paling kita perhatikan untuk saat ini. Ya sebenarnya nggak perlu tambahin itu, cukup di range area ini aja gitu ya. 64.750 itu udah menjadi salah satu level area yang kita perlu perhatikan. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari progres saat ini, satu teman-teman, Bitcoin pun belum berhasil break ya dari inside bar ini. Ya, we are still technically testing that low level. Habis itu sedikit berusaha untuk bertahan ya di atasnya teman-teman. Ini
ini ibarat kalau bokongnya ini sudah panas teman-teman ya, udah deket banget sama api ini teman-teman ya. Kalau misalnya dia nggak ngangkat, wah ini bahaya ya. Bitcoin bisa turun sampai di tes ke $64.750, which is kalau dari total ya penurunannya sejauh ini sudah sekitaran 5,8%, turun sampai situ berarti around 7,8%-an. Dan percayalah teman-teman, di momen Bitcoin sampai ke sana kayaknya alts bakal lebih berdarah lagi ya. Satu pertimbangannya adalah Bitcoin dominance ini udah nanjak banget balik ke area high point ini. Tadinya saya pikir dia bisa ketahan di trendline ini, tapi tampaknya kita bisa jadi bablas juga teman-teman sekalian ya. I don't know ya, maybe I need to adjust a bit ya teman-teman, agak sedikit lebih di atasnya ya, jadinya belum break dari trendline. Tapi Fibonacci-nya udah dibablas teman-teman, dan kita lagi testing ke area order block ini. Tapi masalahnya adalah Bitcoin dominance itu kan nggak ada supply demand ya, jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa di situ ada order block atau ada supply, karena sebenarnya nggak ada pembeli dan penjual di Bitcoin dominance. Ini hanya indeks untuk mengukur saat ini kondisi market. Altcoins ya itu lagi berpindah kemana gitu loh. Sorry, saat ini kondisi market itu lagi cenderung megangnya altcoins atau megang Bitcoin. Itu doang, teman-teman. Fungsi dari Bitcoin dominance sebetulnya. So, by this condition right now ya, kita bisa lihat bahwa dia masih di dalam inside bar. Kita di sini punya support resistance juga di kisaran $64.750, atau kita ambil level psychology di sekitaran $65.000. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan area di mana kita perlu perhatikan Bitcoin harus bertahan dari sana, teman-teman sekalian. Dan saat ini sebenarnya kalau misalkan berdasarkan previous analysis yang sudah saya berikan ke teman-teman beberapa kali, I forget ya to be exact teman-teman. Nah ini ya lebih kurangnya, which is 1, 2, 3 ya, ABC, which is probably this is the ABC wave yang saat ini sedang berlangsung tuh lebih valid teman-teman, karena biasanya memang untuk wave 4 sendiri itu kecenderungan lebih kompleks ya. Dan kalau misalkan kita mau considering nih saat ini, katakanlah Vin, gimana kalau kondisinya malah seperti ini? Ini adalah 1, ini adalah 2, teman-teman. Jadi ini 3, kemudian 4 dan 5. Dia bergerak range yang lebih rendah. Nah, ada satu yang sebenarnya mengurangi probabilitas itu untuk valid, yaitu pullback pada kondisi yang terjadi ketika dalam proses penurunan ini terhadap si wave 2-nya itu sudah hampir 100% retracement ya. 79 aja tuh udah dilewatin teman-teman. Dan dia benar-benar testing balik sampai ke wave 1-nya ya, atau titik nolnya lah, kita bilang starting point-nya teman-teman. Jadi agak lebih sedikit probabilitasnya, dan saya lebih prefer melihat probabilitasnya lebih dekat itu ke ABC expanded ya, atau kita bilang flat lah, ABC flat dulu lah kalau kita lihat ABC flat correction sebagai possible untuk wave 4-nya kita teman-teman sekalian. Dan flat itu sebenarnya ada 3 jenis, yang regular aja which is starting point-nya dengan wave B-nya itu benar-benar hampir sejajar, atau mirip dengan yang ketiga, running flat teman-teman sekalian ya. Kalau kita bilang ini mirip dengan running flat, maka sebetulnya posisi dia itu harus sedikit lebih di atas daripada low point si B wave-nya, which is saat ini kita bisa lihat teman-teman, ini udah dibablas gitu ya, dia sudah bergerak lebih rendah daripada A wave-nya ya, unless close candle-nya agak di atas dan membentuk wicks yang begitu panjang ke bawah. Nah itu lain ceritanya. Tapi untuk case kayak gini, saya rasa lebih kepada yang di tengah gak sih teman-teman sekalian, dimana kita melihat bahwa all of this progress ada probability jadi ABC, dimana si wave-nya membablas lebih rendah daripada si A wave-nya. Meanwhile kalau di A-nya sendiri, di B-nya sendiri, mungkin saya pikir dia sedikit nge-spike ke atas ya, jadi jatuhnya kayak pick out sebelum akhirnya dibanting. Dan otomatis ketika di fake out ini kan udah pasti bakal mengundang likuiditas ya, orang bakalan FOMO buying, dan ternyata dibanting lah ke bawah dan orang akhirnya panic selling gitu loh. Saya pikir skenario ini benar-benar sangat-sangat memiliki probabilitas yang lebih tinggi lah untuk perform, yang artinya teman-teman all of this ya, which is ini saya anggap sebagai wave 1-nya kita, all of this adalah wave 2-nya kita pullback, di sini adalah wave 3-nya 1, 2, 3, 4 ya, possible I don't know ya, mungkin di sini baru kemudian dia meneruskan wave 5-nya dia. Nah, salah satu yang mendukung skenario ini untuk valid adalah kalau kita gunakan SNR ya, which is di sini teman-teman. Dan sekali lagi kalau kalian perhatikan dengan saksama ya, terutama yang ini ya, yang ini teman-teman, sebenarnya di weekly itu nggak ada. Nah, that's the only resistance yang kita punya teman-teman sekalian, karena di weekly itu nggak valid, dan ini hanyalah fake out saja before kita ngelihat ada buangan yang masif gitu kan. Tapi setelahnya berapa kali dia tes itu selalu gagal, di sini tuh selalu ketahan. Mungkin kalau kita gunakan chart yang 3 harian
udah kelihatan bedanya gitu ya. Sangat jauh dibandingkan dengan yang 1 hari tadi. Nah, kalau kita lihat ada perumpamaan seperti ini. Semakin sering resistance atau support dites akan semakin mudah untuk di breakout. Dan kita bisa lihat itu bahwa di sini ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali retest dan terakhir 5 kali retest teman-teman. Dari kelima kali percobaan ini masih belum berhasil juga. But at the same time, setiap kali sellers berusaha menekan harganya, juga ada orang yang berusaha menahan. Kalau enggak teman-teman sekalian, ini yang namanya tadi, mana tuh? Udah kehapus teman-teman ya. My bad. Ya, ini yang namanya Bitcoin ETF flow nggak mungkin jadi 15,6 miliar dolar. Ya, 15,6 miliar dolar ini berlangsung sejak Januari teman-teman sekalian. Dan semenjak kita mencapai range area ini per Maret, kita tuh nggak pernah lebih tinggi. But at the same time, kita juga terendahnya itu hanya sebatas untuk filling the fair value gap. Dan ini jatuhnya kalau kita bilang yang seputar fair value gap ini ya, ini udah masuk ke analisa lama yang kita udah pernah bahas sama teman-teman gitu loh. Berbicara soal ketika orang bilang ya, biasanya menjelang halving itu ada bantingan, atau setelah halving ada bantingan, biasanya bantingan itu sifatnya adalah untuk nge-fill fair value gap atau imbalance order yang tersedia pada pergerakan sebelum halving saja. Dan saya pikir ini cukup valid ya untuk analisis yang terakhir itu. Nah, kalau untuk saat ini teman-teman ya, ini probabilitas yang kita lihat. Dan di sisi lain kita pun melihat ada possibility ya, bisa saja ini turun membentuk yang namanya bullish flag pattern ya. Kalau kalian lihat lagi ya, technically it's a falling wedge, it's a breakout, it's a corrective wave. Ya, cuman mau gimana pun tidak bisa dipungkiri tekanan jual pada alts jadi lebih terasa karena Bitcoin dominance-nya nanjak, dan Bitcoin yang turun dalam 2 hari terakhir walaupun hanya 5-6% tapi ternyata sangat berpengaruh sekali pada alts-nya, sehingga banyak banget alts-nya yang berdarah per hari ini teman-teman sekalian. Tapi apakah ini saatnya untuk menyerah ya? Saya bilang kembali lagi seperti yang tadi saya bilang sama teman-teman, ini ada di fase fear and greed. Kemudian di live streaming kemarin kita juga udah bahas ya, when is the real alt season. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton, pengen tahu kapan alt season, boleh banget nonton video ini ya. Ini ada live streaming recording ya, 1 jam 29 menit. Dipercepat aja jadi kali 2 atau kali 1,5, tapi saya bisa yakin lah teman-teman akan mendapatkan sesuatu dari live streaming itu, minimal untuk kalian supaya lebih yakin, oh yes, I'm gonna become a holder teman-teman sekalian. Karena the real alt season, altcoin season itu belum jalan. Ya, saat ini semua fokus terhadap Bitcoin. Itu saja for now teman-teman sekalian ya. Sementara itu ya, the highest probability yang saya lihat adalah ini part of the correction. Mudah-mudahan part of the correction. If Bitcoin dump sekalipun, ya saya sih berharap ya teman-teman, kalaupun dia mengalami dump, paling nggak dia ketahan lah di 4750. Ya, jadi kayak flash dump aja, faking out, abis itu dia baru reverse lagi dan kemudian kembali mencoba untuk mendobrak resistance itu. Ya, karena saya pikir saat ini sangat masuk akal dengan progres yang terjadi seperti sekarang ini teman-teman sekalian, dimana kita melihat bahwa retest terhadap resistance ini ya tentu saja kita tidak boleh abaikan gitu loh. Ya, I mean retest terhadap resistance itu diiringi dengan inflow yang luar biasa masif gitu. Ya, kalau kita ngelihat walaupun ada penjualan senilai 536 juta dolar ya, probably ini adalah bagian dari manipulasi, atau bukan manipulasi, lebih tepatnya bagian dari menciptakan fear di market. That's all, teman-teman. That's all I see ya untuk pergerakan Bitcoin per hari ini. Ya, nanti by the way teman-teman sekalian, saya akan ada rilis satu video lagi ngebahas tentang makronya teman-teman sekalian. Jadi kita mau coba untuk melihat ya apa sih the worst case scenario untuk FOMC economic projections tomorrow, and if that occurs ya, dan itu memberikan dampak koreksi terhadap market, kira-kira market bisa separah apa ya, sekiranya seperti itu ya. Mudah-mudahan sih nggak terjadi, mudah-mudahan kita bisa ngelihat market start rebound lagi before FOMC atau mungkin saat FOMC besok, seperti yang dituliskan oleh si Gumshoe ini ya, which is menurut saya ini cukup menarik. Okay, so this is gonna be the update. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update. Stay safe teman-teman sekalian ya. Untuk conclusionnya,
Perlu nggak ya? Kayak perlu deh. Nanti yang nonton sampai selesai kayak, aduh mana nih conclusionnya, kan biasa gitu ya. Kalau warga di Konoha pengennya dapat conclusion gitu. Nah untuk saat ini adalah point of view yang saya terakhir berikan kepada teman-teman di Advance Group juga. Sebetulnya saya interested ya, bagaimana melihat S&P 500 hari ini itu tadinya bereaksi penuh terhadap si head and shoulders ini teman-teman sekalian. But then, kalian bisa lihat dia rebound lagi. Ya, rebound lagi. Dan technically what happened pada S&P 500 adalah konsolidasi guys. Just a moment before FOMC besok. Ya, ini udah dari hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, kita nggak kemana-mana guys. Kita cuma di sini doang nunggu FOMC besok. Meanwhile Nasdaq asik ya, naik sendirian ya. Dia nggak peduli teman-teman. Break all time high baru lagi. Meanwhile Bitcoinnya terpuruk ya, dan lumayan menyedihkan ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya saya terakhir analisis bareng sama teman-teman di Advance Group ya, waktu lagi live streaming, saya juga considering kenapa potensi 64.750 itu ada, karena salah satunya adalah ini merupakan area imbalance guys, yang belum ke-fill gitu loh. Jadi saya pikir di sini meninggalkan jejak atau order daripada para institusi yang waktu lalu berhasil membuat Bitcoin breakout atas level resistance ini. Ya, jadi memang 64.750 tuh menurut saya adalah level yang sangat krusial untuk dipertahankan. Ya, kalau misalkan di situ nggak dipertahankan, nggak ada pembelinya lagi, berarti pertanyaan saya terbesar adalah di mana nanti Wales mau beli lagi? Kalau nggak di situ, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan dengan kondisi yang terjadi saat ini, all eyes is shorting Bitcoin. They are selling Bitcoin. Kalian bisa lihat liquidation leverage untuk sell shorting ini tebal banget teman-teman sekalian. Jadi kita udah tahu bahwa saat ini rata-rata para pelaku pasar itu percaya sentimen negatif akan mendorong Bitcoin untuk turun lebih jauh. Whether mereka yang make profit atau mereka yang jadi korbannya, itu yang jadi pertanyaan bagi kita semua untuk saat ini. Hopefully itu bisa menjadi bensin untuk Bitcoin rebound. Itu doang ekspektasi kita, karena kita saat ini berada di range area order block yang bertanggung jawab untuk membawa Bitcoin kembali ke level $72.000. Kalau di sini nggak ada reaction, I don't know guys ya. Probably we need a fake out dan retest sampai ke 64.750. That's it, teman-teman. Conclusionnya. God bless to you all. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye bye guys.